Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi berdasarkan catatan dari biksu Itsing yang berasal dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya. Kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja di Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada laut yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Ya, kami bersedia. Keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran bagi kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kita tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami akan tidak mendatangi wilayah ini lagi. Ya, tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Itsing. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menjabarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Itsing sudah sampai di kerajaan dan ingin menemui Raja. Baiklah, persilakan Itsing masuk. Baginda Raja, saya bernama Itsing. Saya berasal dari Tiongkok dan saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepas hawa nafsu dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Baiklah, aku izinkan engkau mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih, Baginda. Raja Dapuntang Hyang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perangku, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda Raja? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi militer ke wilayah kerajaan Kampung Jawa. Untuk apa penyerangan itu, Baginda Raja? Aku ingin memperluas wilayah ke kerajaan Sriwijaya. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda, kami akan menyusun dan mengumpulkan prajurit darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih Panglima dan penasihatku, kalian telah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah menaklukkan Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas pengaruh kerajaanku. Apakah kita akan melakukan penyerangan di kerajaan lain, Baginda? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua Raja Tarumanegara dan Linggawarman. Dapunta Hyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Coba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanagara, Linggawarman. Dapunta Hyang pun mendatangi Kerajaan Tarumanagara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanagara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putri keduamu, Linggawarman. Atas dasar apa kau ingin meminang Coba Kancana? Aku suka wanita lemah lembut dan baik hati. Aku berjanji akan membahagiakannya dan memberikan gagah yang hebat. Maka menginginkannya jikalau putriku bersedia. Bagaimana begitu? Apakah kau menerima pinangan dari Raja Sriwijaya? Iya, aku menerimanya. Aku rasa Dapunta Hyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab.
pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih ayah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahirlah Bala Putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrewa. Begini, aku memiliki niat untuk membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempersejarahkan namanya. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Bagaimana kita membuat sebuah candi? Maka kita bisa menggunakan candi itu sebagai tempat ibadah. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Aku masih memikir tentang ini. Apakah ada pendapat tentang Len? Saya mempunyai pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi itu bisa bangun? Saya sependapat Baginda, agar candi itu terlihat megah dan gagah. Baiklah, cari arsitek itu untuk membangun candi itu. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Dia bernama Kudarama. Ia sangat terkenal di negerinya untuk merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya ke sini. Saya telah mengetahui dari para wangsa Baginda. Bagus kamu sudah mengetahuinya. Apakah ada hasilnya? Walaupun cuma gambar rancangan kasar. Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana pendapat Baginda? Rancang ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap tindakan, relief berupa kehidupan masyarakat serta ajaran Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Siap. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Ada apa kira Abang mengunjungi kami ke sini? Aku mendengar keputusan dari para ketua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa keputusan itu tidak tepat. Adik dari mendiang raja, bukankah aku berhak menerima tahta kerajaan? Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku memiliki hak tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tidak ada yang perlu dilakukan dari para tetua. Baiklah, jika ini adalah keputusan yang tepat, izinkan aku meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediamanku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Bala Putra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Bala Putra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya Wisnu dari Wangsa Sailendra. Bala Putra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atau tahta Sriwijaya. Bala Putra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Aku akan kembali ke kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang paling hebat di Nusantara ini. Kami siap mengabdi para Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Kau boleh. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai perdagangan jalur Kalimantan. Baik Baginda Raja, kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Bala Putra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya.
Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Panggilkan Perdana Menteri. Kan enggak? Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan menyerang kenusantaraan dan kerajaan Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan menyerang kenusantaraan dan kerajaan Sriwijaya. Kakanda, tentu saja Ratuku. Aku ingin memperluas wilayah perdagangan yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Baiklah Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu saya mengundurkan diri. Saya akan mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kolmalanda melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sangrama Wijaya Tungarawarman ditahan pihak komandan. Baginda, tolong aku. Ayo ikut kami. Lepaskan aku, Permaisuri. Kerajaan Kolam Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Itu doang. 2, 3. Kami dari kelas 10 TP2. Terima kasih telah menonton sosiologi tentang kerajaan Sriwijaya. Terima kasih. Ya. Janji.